Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV masa depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Cerita karomah Kiai Mahmud asal Sumeneb. Lempar ikan yang sudah jadi tulang bisa berenang lagi. Ada beberapa kisah karomah yang dimiliki ulama-ulama tanah air. Mereka bahkan disebut-sebut sebagai waliullah berkat kemampuannya yang luar biasa. Seperti di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kisah karomah waliullah. Adalah Kiai Macan alias Raden Demang Singoleksono yang dikisahkan memiliki banyak karomah. Salah satunya ketika ada warga kemalingan. Cukup dengan menabuh kentongan kecil, maka saat itu juga si maling menyerahkan diri, sekaligus membawa kembali barang curiannya. Kiai Macan juga dikenal dengan karomahnya yang menaiki pesapan papa, pelepah pisang yang biasa dibuat sapi-sapian oleh anak kecil. Red, sembari terbang saat mengambil panji-panji keraton Sumeneb yang dibawa ke Belambangan. Pulangnya beliau naik mondung. Hiu, Red, denus. Seorang diri, cerita Nyai Hajah Munifah, salah satu keturunan Kiai Macan di desa Ambunten Timur. Seperti dikutip dari kisah para ulam, tidak hanya kisah kekeramatan Kiai Macan. Ada lagi kisah karomah dua waliullah di Ambunten yang konon masih bisa terlihat hingga saat ini terhadap orang-orang tertentu, yaitu kisah karomah dua wali di Sungai Pandi, Ambunten Tengah. Pada suatu masa sekira pertengahan tahun 1800, hiduplah seorang ulama besar di Ambunten bernama Kiai Rausi. Ia masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Macan Ambunten. Beliau juga disebut masih berkerabat dengan Kiai Mahmud Ang Panas, ayah Kiai Imam, pendiri pesantren Karai Ganding. Suatu ketika Kiai Mahmud diriwayatkan bertamu ke kediaman Kiai Rausi yang berada di tepi sungai Pandi yang sekarang masuk wilayah desa Ambunten Tengah. Kata Kiai Rahli yang leluhurnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Kiai Rausi. Sesampainya di kediaman Kiai Rausi, Kiai Mahmud berkata kepada Kiai Rausi bahwa dirinya ingin makan ikan laut. Lalu Kiai Rausi bergegas mengambil jaring yang biasa digunakan para nelayan dan menghamparkannya ke halaman rumah beliau. Ketika atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaring dipenuhi oleh ikan-ikan laut yang masih hidup dan menggelepar di jaring tersebut. Akhirnya dimasaklah ikan-ikan tersebut oleh Kiai Rausi dan dihidangkan kepada Kiai Mahmud, ungkap Kiai Rahali. Setelah selesai makan, Kiai Rausi seperti yang ditirukan Kiai Rahali berkata kepada Kiai Mahmud, "Sekarang giliranmu, saudaraku." Mendengar itu, Kiai Mahmud mengambil sisa-sisa ikan bakar yang kepalanya masih menyatu dengan tulang sampai ekor, namun sudah tidak ada dagingnya karena telah dimakan. Ikan bakar tersebut lalu dilempar oleh Kiai Mahmud ke Sungai Pandi yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Ajaib, ikan yang tidak berdaging itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan berenang-renang di sungai. Ikan tersebut hingga saat ini dari cerita warga kadang menampakkan diri. Namun tidak semua orang bisa menjumpainya di Sungai Pandi, Papara dan Imamiyah, keturunan Kiai Macan sekaligus Kiai Mahmud yang ada di Ambunten. Namun konon seperti dikatakan Imamiyah, biasanya warga atau orang yang melihatnya tidak lama hidup alias pendek umurnya. Dari dulu memang dikenal seperti itu. Tapi yang namanya mati itu ya tetap dikembalikan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ajalnya tutup Imamiyah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin.